Lagi pula pengeras suara itu buat siapa sih? Buat memanggil Tuhan, dan Tuhan tidak tuli. Tuhan Maha mendengar. Kenapa disebut adzan? Ada pakar bahasa yang menyebutkan disebut dengan adzan karena lafaz ini satu-satunya lafaz yang selalu akan sampai pada telinga orang yang masih punya pendengaran. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sahabat dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini kita akan sedikit sahabat menjelaskan ataupun ya kita dengarkan sama-sama jawaban atas yang sedang diributkan akhir-akhir ini. Beberapa hari yang lalu sahabat sudah keluar surat edaran Menak yang mengatur tentang toa masjid yang digunakan untuk azan. Katanya toa masjid untuk azan ini mengganggu sahabat. Padahal ini sudah menjadi suatu keniscayaan yang berjalan sudah puluhan tahun yang lalu sahabat. Bahwasanya azan itu harus dikumandangkan ya sekeras-kerasnya sahabat supaya memanggil orang banyak untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi yang anehnya pada saat ini sahabat dikomentari untuk diatur. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini mungkin salah satu tanda-tanda kiamat sahabat. Nah terlepas dari itu sahabat, ada seorang ya katakanlah sahabat masyarakat sipil sahabat yang memang sangat pro terhadap aturan pemerintah yang mengatur tentang toa masjid ini sahabat. Nama orang tersebut adalah Guntur Romli sahabat. Dia sangat setuju dan sangat sependapat dengan aturan yang dikeluarkan oleh Menak mengenai toa masjid yang akan diatur sahabat. Nauzubillah. Baik sahabat, langsung saja kita dengarkan bagaimana pendapat orang tersebut ini sahabat. Apakah sahabat setuju dengan pendapatnya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Ini dia cuplikan videonya. Tepat sekali, surat edaran Menteri Agama itu memiliki tujuan untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat. Lagi pula pengeras suara itu buat siapa sih? Buat memanggil Tuhan? Tentu saja tidak. Tuhan Maha Dekat, Al-Qarib. Tidak perlu pengeras suara untuk memanggilnya. Tidak perlu suara keras, suara hati saja Dia sudah mendengar. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran surat Qaf ayat 16. Tuhan lebih dekat dari urat leher kita karena Dia mengetahui bisikan hati kita. Dan Tuhan tidak tuli. Tuhan Maha mendengar, As-Sami'. Tuhan tidak tuli, Al-Asam atau Al-Atarash. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang keras dan bising. Ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum ma tad'una asamma wala ghaiban. Innama tad'una sami'an basira. Innal ladzi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatihi. Hai manusia, berlemah lembutlah, karena Dia yang kalian panggil itu tidak tuli, tidak gaib. Dia Maha mendengar dan melihat.
Dia yang kalian panggil itu lebih dekat dari leher tunggangan kalian. Dalam ayat Al-Quran juga dianjurkan agar mencari jalan tengah, bukan keras-keras, bukan pula terlalu rendah. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat, dan janganlah pula terlalu merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara keduanya. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan rendah hati, tadarru' dan suara lembut. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Dan orang-orang yang bermain-main dengan kebisingan pengeras suara bisa disebut sebagai orang-orang yang melampaui batas. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan sahabat ya statement atau pendapat dari seseorang yang bernama Guntur Romli ini sahabat. Dia menyebutkan bahwasanya Tuhan tidak tuli, jadi tidak perlu pengeras suara untuk azan. Nah, inilah contoh orang yang ngajinya sampai ke gerbang sahabat, tidak sampai ke pengajian sahabat. Kenapa saya katakan demikian? Bahwasanya ayat yang dibawakan oleh Bapak Guntur Romli ini sahabat, itu merupakan ayat-ayat tentang doa. Jadi kita ketika berdoa itu tidak dianjurkan untuk keras-keras suara, tidak membentak dan tidak menaikkan suara, ya sewajarnya saja sahabat. Tapi ini yang anehnya dihubungkan antara ayat atau dalil-dalil tentang doa dihubungkan dengan azan. Ya salah penafsirannya, makanya inilah contoh orang-orang yang ngajinya sampai ke gerbang. Baik, supaya lebih jelasnya langsung saja kita dengarkan jawaban dari salah seorang ustadz yang sangat terpercaya dan siqah, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Baik sahabat, ini dia cuplikan videonya. Apa maknanya? Maknanya azan apa? Azan artinya apa? An-nida, panggilan ya. Secara bahasa bimakna nida, panggilan. Ya, atau berasal dari kata udhun, telinga. Jamaknya azan. Kenapa disebut azan? Ada pakar bahasa yang menyebutkan disebut dengan azan karena lafaz ini satu-satunya lafaz yang selalu akan sampai pada telinga orang yang masih punya pendengaran. Jadi ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang tidak pernah berhenti selama 24 jam. Silahkan kalau Anda mau teliti, silahkan. Saya waktu di Afrika Utara itu selesai Mesir azan, Libya azan. Selesai Libya, Tunisia azan. Selesai Tunisia, Maroko azan. Aljazair azan. Terus sampai ke Mediterania. Ternyata 24 jam itu nggak pernah berhenti. Makanya kalau Anda cek waktu-waktu azan, setiap kota di Indonesia aja kan ada beda ya. Sekian menit Kelapa Gading selesai, Sunter azan, sekian, Bekasi azan, terus 24 jam nggak pernah selesai. Muter terus. Dan di situ ada hidayah. Jadi ada orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah lewat telinganya. Tidak sedikit orang-orang yang non-muslim dengar azan masuk Islam. Diperkenalkan Allahu Akbar, nama Allah. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi yang sudah masuk Islam, hidayah itu berubah menjadi hidayah ibadah. Ada hidayah iman untuk mengakui Allah, ada hidayah ibadah bagi yang sudah beriman bisa meningkatkan ibadahnya untuk mendekat kepada Allah. Kan bukti orang beriman itu kan amal soleh. Amal soleh itu nampak pada ibadah. Makanya setiap Anda menemukan kalimat iman di Quran selalu bersanding dengan amal soleh. Ya, walas, Quran surah 103, walas, innal insana lafi khus illal ladzina amanu. Setelah iman, wa amilus salihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalimat iman pertama dalam Quran. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah iman, wa yuqimunas salat. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Setiap ada kata iman, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Bentuk amal soleh itu ibadah. Jadi kalau orang sudah mengatakan beriman kepada Allah, akan nampak dalam ibadahnya. Nah, ketika Allah kemudian menyeru kita lewat suara muadzin, Allahu Akbar, itu hidayah untuk meningkatkan iman. Makanya agak heran teman-teman, ada hidayah itu datang lewat mata, lewat telinga. Antum kan bisa lewat jalan selain jalur masjid. Dari kantor kan pulang bisa lewat yang lain. Kenapa tiba-tiba Anda bisa lewat masjid gitu? Kenapa tiba-tiba mendengar suara azan? Itu kan hidayah Allah.
Jadi orang-orang beriman itu ketika mendengar hidayah Allah itu, terdorong untuk ibadah. Kata Allah, kalau pengen khusyuk, rasakan. Mungkin Anda wafat pada saat itu. Turunlah Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu ala salawat. Jaga waktu-waktu salat, jangan tertinggal. Sebagai pembuktian keimanan. Nah, baik sahabat, kita sudah mendengarkan jawaban yang sangat kompleks dari Ustadz Hadi Hidayat bahwasanya azan itu merupakan nida. Nida itu adalah panggilan. Panggilan kepada siapa? Kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Karena ibadah yang utama itu salah satunya merupakan sholat pada waktunya. Nah, jadi apa hubungannya ketika saudara atau Bapak Guntur Ramli mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak tuli, Tuhan itu tidak buta, Tuhan itu maha mendengar dengan azan? Ini kan patut dipertanyakan sahabat, aneh. Makanya orang yang tidak punya kapasitas untuk menafsirkan Al-Quran tapi malah ditafsirkan Al-Quran, na'udzubillah. Kemudian hadis juga demikian. Nah, jadinya ngawur sahabat. Berbicara azan di bawah ayat tentang doa. Nanti yang lebih khawatirnya ayat tentang iman dibawa kepada toleransi. Kan aneh sahabat. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah sahabat, bagi orang-orang yang tidak senang dengan azan, ini patut dipertanyakan keimanannya. Karena setiap orang muslim yang memang siqah, yang memang dia kafah memeluk agama Islam, maka dia akan merasa senang ketika mendengar azan. Karena itu panggilan Allah, bukan panggilan manusia, bukan panggilan menteri, bukan panggilan sembarangan sahabat. Tapi Allah mengundang kita untuk melaksanakan sholat. Baik sahabat, saya pikir ini sangat jelas karena ya kita sudah mengerti bagaimana apa itu azan dan kapasitas azan itu untuk siapa, dan sangat luar biasa manfaatnya kepada kita semua sahabat dan kepada orang non muslim sebenarnya sahabat. Karena azan salah satu wasilah untuk datangnya hidayah. Semoga saudara-saudara kita yang non-muslim mendapat hidayah dari wasilah azan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu. Saya mohon diperbaiki maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini sahabat dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.